Perkenalkan, nama saya Tun Pasasarikudi Pranoto dengan NIC CP243 dari Universitas Udayana Program Studi Informatika. Di sini saya akan membahas tentang hak akses dan security matrix pada aplikasi Udu. Nah, agar teman-teman mengetahui, hak akses merupakan tindakan di mana dapat dilakukan oleh pengguna berdasarkan perannya. Nah, beberapa komponen utama yaitu ada CRUD, yaitu Create, Read, Update, atau Profile, dan juga Delete, di mana hak akses dapat disesuaikan pada level modul tertentu, di mana seperti akuntansi, CRM, HR, IT, project, akuntansi, ataupun yang lain sebagai hal. Nah, Security Matrix juga membantu mengatur dan visualisasikan aturan keamanan dengan cara terstruktur seperti role-based access module, control, dan juga record rules di mana file level security serta multi-company rules seperti itu. Nah, apa sih manfaat yang kita dapatkan? Yang pertama, keamanan data, di mana data akan aman di dalam pembagian daripada job desk dan juga role sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Nah, kepatuhan aturan ini yang kedua, kepatuhan aturan akan memberikan akses kepada setiap individu untuk berperan ataupun mengikuti daripada role job desk-nya di masing-masing divisi. Nah, efisien operasional akan lebih mempermudah dalam pengaturan dan juga pembagian tugas terhadap satu proyek dan juga menyelesaikan satu tugas seperti itu. Nah, di sini saya memiliki skenario yaitu PT Global Prima, sebuah perusahaan distribusi elektronik, sedang menghadapi tantangan dalam memastikan ketersediaan produk untuk memenuhi permintaan pasar yang terus meningkat. Untuk itu, perusahaan memerlukan proses pembelian yang cepat, terstruktur, dan efisien. Nah, di mana Dina adalah seorang purchase manager yang bertanggung jawab dalam menyusun strategi pembelian jangka panjang, yang memastikan ketersediaan barang dari pemasok utama serta mencari peluang untuk mendapatkan harga terbaik guna meningkatkan efisien biaya perusahaan. Nah, Arif merupakan sebagai purchase supervisor, di mana bertugas mengawasi tim pengadaan, memeriksa kelengkapan dokumen pembelian, dan memastikan proses negosiasi berjalan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan perusahaan. Sedangkan Dewi sebagai purchase staff yang bertugas membuat pesanan pembelian, memantau pengiriman barang, dan menjaga hubungan baik dengan vendor agar pengadaan berjalan secara lancar. Rahmat sebagai inventory staff bertanggung jawab memastikan pas stok barang di gudang selalu memadai, mengelola catatan keluar masuk barang, dan memberikan laporan stok ke tim pembeli. Tari sebagai accounting staff yang bertugas memproses pembayaran kepada pemasok, memastikan kesesuaian antar faktur dan dokumen pembelian, serta menjaga kelancaran administrasi keuangan terkait pengadaan. Nah, itu merupakan skenario daripada hak akses dan juga security matrix ini. Nah, di mana saya juga sudah membuat di dalam modul IT ataupun untuk IT sendiri, di mana user Nina dapat dilihat, Arif juga Dewi, Rahmat, dan Tari pada layar. Nah, hak akses CRUD di mana purchase manager dalam submenu vendors bisa meng-create, read, update, dan delete. Nah, di mana juga di vendor di purchase list, di mana friend list, di mana delete purchase manager tidak dapat, di mana dapat menambahkan dan mengedit daftar tetapi tidak bisa menghapus data seperti itu. Ada juga hanya membaca laporan analisis pembelian dan hanya dapat membaca tagihan pemasok untuk monitoring pembayaran. Nah, purchase supervisor juga hanya dapat membaca dan memperbaiki data pemasok, hanya dapat membaca daftar harga untuk evaluasi pemasok, hanya dapat membaca laporan analisis pembelian, hanya dapat membaca tagihan pemasok untuk memverifikasi pembayaran. Nah, untuk purchase staff sendiri hanya dapat membaca data pemasok yang relevan, hanya dapat membaca daftar harga yang sudah disetujui, tidak memiliki akses ke laporan analisis pembelian, tidak memiliki akses untuk tagihan pemasok. Nah, lanjut ke inventory staff, hanya dapat membaca daftar pemasok untuk kebutuhan gudang, hanya dapat membaca daftar harga untuk analisis stok gudang, tidak memiliki akses ke laporan analisis pembelian, dan tidak memiliki akses untuk tagihan pemasok. Nah, untuk staf akunting sendiri hanya dapat membaca data pemasok untuk kebutuhan administrasi pembayaran, tidak memiliki akses ke daftar harga pemasok, tidak memiliki akses ke laporan analisis pembelian, tidak penuh untuk membaca, membuat, dan memperbarui tagihan pemasok, tetapi tidak bisa menghapus seperti itu. Nah, adapun security matrix yang daripada role yang sudah dibagikan dapat dilihat pada layar. Nah, adapun set menu di mana
saya mengambil tentang vendor, di mana menambahkan dan mengedit data vendor, melihat data vendor, menghapus vendor yang tidak aktif, mengunduh laporan vendor. Nah, ada juga vendor price list. Nah, di mana menambahkan daftar harga vendor baru, mengedit daftar harga vendor, melihat seluruh daftar harga vendor, dan menghapus daftar harga vendor lama. Nah, ada juga purchase analyst, di mana membaca laporan analisis pembelian, membuat laporan custom, memberikan laporan kepada tim. Satu, vendor bills, di mana membuat tagihan vendor, melihat status tagihan vendor, mengedit tagihan vendor, dan menyelesaikan pembayaran tagihan. Baik, masuk ke dalam aplikasi Odoo sendiri, teman-teman bisa langsung login dan masuk pada tampilan seperti ini. Nah, sebelum itu teman-teman bisa masuk ke dalam setting dan merubah di mana di developer mode. Nah, teman-teman bisa masuk ke dalam user and companies, di mana klik user, teman-teman bisa klik new untuk membuat user baru. Nah, sedangkan di sini saya ingin menggunakan import ataupun untuk memasukkan data menggunakan file Excel. Nah, seperti yang saya sudah buat dan juga sudah jelaskan tadi, kita tinggal lakukan import. Nah, dapat dilihat seperti pada layar untuk name dan juga password seperti itu. Nah, teman-teman bisa lakukan tes untuk melihatnya. Nah, jika sudah terlihat everything seems valid, berarti data tersebut sudah valid dan bisa dilakukan import. Nah, dalam hal ini saya sudah mengimport 5 user baru, yaitu Arif, Dewi, Nina, Rahmat, dan Tari. Nah, sekarang kita akan mengubah daripada akses yang sudah ada seperti itu. Nah, dapat dilihat kita akan fokus pada purchase. Nah, kita lihat di dalam slide di mana purchase manager. Nah, purchase manager memiliki submenu vendor price list, purchase analyst, dan vendor bills. Nah, di mana bisa mengklik, read, update, dan delete seperti itu. Nah, kita lihat di Odoo, teman. Nah, kita lihat di purchase kita gunakan administrator. Nah, untuk yang lain kita bisa kosongkan. Nah, yang seperti tadi kita bisa building. Nah, untuk kita kosongkan, project kita kosongkan, inventory kita tetapkan di administrator seperti itu. Maaf, di user. Oke. Nah, untuk marketing kita kosongkan saja. Nah, sudah. Oke, nah kita dapat lihat seperti ini. Nah, di teknikal ini terdapat banyak akses ataupun hak-hak akses daripada user itu sendiri. Nah, kita bisa lihat juga di account security ataupun di princess. Nah, ini juga ada tampilan menu seperti ini. Nah, kita lihat di dalam pada slide, di mana kita pada user Arif sebagai purchase supervisor. Nah, purchase supervisor memiliki hak akses, hanya dapat membaca dan memperbarui data pemasok, hanya dapat membaca daftar harga untuk evaluasi pemasok, hanya dapat membaca laporan analisis pembelian, dan juga memverifikasi pembayaran. Nah, hal ini kita bisa atur di dalam sub ataupun di dalam technical ini sendiri. Pembagian hak akses dan juga security matrix tersebut, teman-teman bisa edit di dalam user dan juga nantinya akan terlihat seperti pada layar. Teman-teman bisa melakukan editing di mana hak akses ini seperti contoh di sales menjadi administrator, on document only, atau all document seperti itu. Nah, ada juga di manufaktur misalkan jadi user administrator. Nah, di mana tadi Arif sebagai supervisor. Nah, di mana dia akan memiliki hak akses, di mana di inventory dia sebagai user, purchase sebagai user, dan juga ntar marketing survey dia akan menjadi user, dan juga nah ini di sini juga ada administrator, access right, dan juga setting. Nah, di sini juga banyak hal manajer administrasi dan manage all employees. Nah,
Sini saya sudah setting di mana untuk hak dan juga akses daripada Arif sendiri. Kita masuk ke dalam user lain, Dewi. Nah, kita masuk ke user lain, misalkan Dewi. Nah, di sini saya juga sudah setting di mana dalam administrator di mana hak akses dan juga ketentuan apa saja yang memang bisa Dewi lakukan, dan juga nantinya teman-teman bisa mengedit di dalam user itu sendiri pada menu ataupun modul-modul tertentu seperti itu. Setelah kita selesai melakukan edit hak akses, kita akan mencoba terkait bagaimana hak akses itu berjalan. Nah, kita bisa logout. Kita masuk ke dalam daripada user. Nah, misalkan kita gunakan Nina. Nah, kita masukkan Nina. Oke, nah Nina sendiri dapat mengakses daripada purchase. Oke, nah di sini Nina sendiri dapat memilih, seperti dapat dilihat, Nina bisa menjadi vendor dan juga banyak memiliki hak akses di mana Vina menjadi manajer daripada purchase ini sendiri. Kita masuk ke vendor. Nah, kita bisa buat new vendor. Nah, di sini bisa buat individual ataupun company. Kita misalkan masukkan terkait vendor itu sendiri, misalkan misalkan PT Asura Automatic. Nah, kita bisa lihat address, misalkan kita bisa gunakan untuk terkait gini. Setelah itu ada stage di mana misalkan Hokkaido, Jepang. Setelah itu bisa kita memasukkan nomor phone, mobile, email, website, teks, seperti itu. Nah, di sini juga ada sales and purchase. Dapat dilihat seperti ada ini. Nah, misalkan siapa sih sales personalnya nantinya. Nah, sales timnya siapa saja, ntar bisa dibuatkan payment misalkan berapa. Nah, lihat banyak pilihan-pilihan menu untuk membuat satu vendor, di mana vendor ini merupakan salah satu mitra yang kita ingin ajak kerjasama dalam menyukseskan daripada perusahaan yang kita sudah buat. Ada juga payment follow up, accounting, internal notes. Nah, hal ini akan berjalan sesuai dengan alur di mana yang sudah kita buat, seperti pada layar. Purchase Manager dia bisa membuat create vendor dan juga vendor price list dan purchase analyst serta vendor bills. Sesuai dengan security matrix yang kita buat, nantinya perusahaan akan berjalan sesuai dengan pembagian job desk di masing-masing dan juga hak akses yang sudah dibuat. Nah, demikian daripada setup dari hak akses dan juga security matrix dari saya. Masuk ke dalam kesimpulan. Nah, adapun kesimpulan dari pembuatan ataupun pengerjaan tugas ini yaitu dalam sistem manajemen pembelian, setiap pengguna memiliki hak akses yang berbeda sesuai dengan perannya dan memastikan kelancaran operasional dan keamanan data. Purchase Manager memiliki hak akses root pada semua submenu dan side menu vendor, sementara peran lainnya seperti purchase supervisor, purchase staff hanya diberikan akses terbatas untuk melihat dan memperbarui data sesuai dengan kebutuhan tugas mereka. Hak akses yang tepat dan pada submenu vendor sendiri
sangat penting untuk mendukung proses pembelian dan efisiensi keamanan, serta untuk menjaga kontrol dan pengawasan yang baik di setiap level peran dalam organisasi. Sekian dan terima kasih.